Halo. Yang menyebabkan cepat pikun. Yang pertama suka marah, gampang marah. Siapa yang suka marah? Tuh kan, marah. Setan. Setan gak marah, setan buat orang marah. Pernah lihat setan marah? Berarti kalau ada orang yang suka bikin orang emosi, berarti setan. Ah iya. Bukan yang marah ini, berarti penyebabnya itu. Penyebabnya. Yang mancing itu. Nah, tapi kalau dalam pengajian, ustadznya marah gara-gara muridnya nggak ngerjain soal. Itu memang wajib ya kan? Berarti muridnya setan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya sekarang yang menyebabkan pikun, cepat pikun. Orang ini gampang marah. Yang kedua, punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Punya hasad, iri, dengki, dendam, benci sama orang lain yang orang itu baik loh, bukan orang kafir, bukan. Itu azab itu. Orang yang gampang marah, ya. Yang kedua punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, benci, ini azab. Nanti itu dicabut itu. Kenapa? Dicabut itu. Ya keberkahan hidupnya itu yang menjadikan dirinya cepat pikun. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tanya ikhwan akhwat, antum sekalian pernah diperdaya oleh setan jin atau iblis? Pernah diperdaya oleh setan jin atau iblis? Pernah diperdaya? Diperdayanya gimana saat diantaranya malas ibadah, gampang marah, kumpul-kumpul gibang rubing gosip pakai digosok, tuh cepet banget jawabnya itu diantaranya. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga yang menyebabkan orang itu cepat jatuh pikun apa? Nah ini orang yang mengabaikan sholat. Orang yang mengabaikan sholat rentang jauh hidupnya lebih gampang cepat pikunnya dibanding yang rajin sholat, insya Allah enggak. Jangan sudah tahu 5-10 menit lagi azan malah nyuci, gosok-gosok, goreng-goreng, ngopas mepes. Ada kan ya gitu? Mana? Istighfar. Tahu 5-10 menit lagi azan malah mau pas mepes, morat marut, gosok, nyuci, apalagi alasannya nanggung. Tahu 5-10 menit lagi malah nyuci motor, nyuci mobil. Azan tuh, iya nih nanggung. Ya tadi ngapa? Jadi yang meremehkan sholat, mengabaikan sholat, ya, ini termasuk orang yang akan mudah cepat cenderung pikun. Dicabut kenikmatan kita itu sampai seperti itu, ngeri loh. Ya. Kemudian termasuk yang mempercepat orang pikun apa? Al-kadibu. Orangnya suka ngebohong. Dia sendiri saking suka bohong itu, bohong yang kemarin tuh lupa dia. Apa iya katanya, kaget dia. Loh bukannya masa sih saya ngomong kayak gitu katanya. Ada kayak gitu kan? Bu, saya mau tanya, biasanya yang suka ngebohong ibu-ibu atau mama? Kenapa bapaknya diam? Biasanya yang suka ngebohong ibu-ibu atau mama? Kalau ibu bilang bapak, ya gini gak enak lah kalau itu ya nadanya. Jadi biasanya suka ngebohong suami atau istri. Mau bilang suaminya juga ngaji di sini lagi. Astagfirullahaladzim. Panjang nanti ceritanya ini. Kalau paling di rumah bagus sambungnya. Saya kan tidak tahu ya akhirnya. Paling tanya, tuh dengerin kamu Pak, tadi Ustadz ngomong apa tadi tuh. Tapi suaminya sudah ngaji bilang dia, emang kamu tadi nyimak? Ya nyimak banget katanya.
Obatnya apa? Lusi. Jadi orang yang suka ngebohong itu rentang, cepat, gampang bikinnya. Karena dia menutupi yang kebohongan-kebohongannya, dia sendiri lupa kalau dia pernah berbuat bohong. Kemudian termasuk yang mempercepat itu apa? Adzulm, melakukan kezaliman. Kezaliman itu banyak meliputi. Kezaliman yang pertama kepada Allah melakukan kesyirikan. Kezaliman kepada orang tua ya durhaka. Kezaliman sama anak mertua nyakitin. Kezaliman kepada anak menelantarkan anaknya. Ya. Kezaliman fisik kita terhadap fisik kita apa? Kita lakukan kemaksiatan dan dosa. Orang yang melakukan maksiat dan dosa tidak menzalimi dirinya. Itu juga yang menyebabkan cepatnya pikun. Ya. Termasuk kita ini nggak duha itu kan pelit kita berarti. Ya, karena 2 rakaat sholat duha sama saja kita mensedekahi 360 sendi badan kita kan. Jadi kalau yang nggak duha itu pelit ya. Dan insya Allah orang-orang yang rajin duha biasanya nggak pelit. Ya. Terus yang selanjutnya yang menyebabkan orang itu jatuh cepat pikun apa? Ini orang sering sum'ah. Sum'ah. Ngungkit-ngungkit kebaikan dan memperdengarkan kebaikannya. Kenapa demikian? Karena orang ini lebih senang kebaikannya didengar manusia ketimbang didengar Allah. Ya. Makanya kalau ada sahabat saya lupa namanya atau tabiin, orang ini nggak kenal di bumi tapi dipuji di langit. Kebalikannya kalau di kita ini malah kebalikannya apa? Seperti dalam syair itu kan, di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Iya kan? Udah masuk. Soneta ada saingan. Astagfirullah. Ya, saya dia kasih rap depannya kok tinggal dilanjutin kok ngomong. Astagfirullah. Iya, teman sahabat saudaranya dapat rezeki dia naudzubillah min dzalik. Kemudian satu lagi termasuk orang yang akan kena gampang pikun tuh orangnya punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili karya. Lihat aja. Orang yang dermawan dengan orang yang pelit itu, yang pelit itu cepat kelihatan tua dan tadi dia cepat pikunnya. Sementara orang yang dermawan insya Allah terhindar dari kepikunan. Insya Allah. Baik. Ya, termasuk satu lagi al-kibr. Orang yang punya kesombongan, sifat sombong, al-kibr dan hasad ya. Al-kibr dan ujub. Masih ingat bedanya sombong dan ujub? Coba siapa yang masih ingat bedanya sombong dengan ujub? Kan sering gini. Qarun itu dilaknat oleh Allah karena sombong. Sombongnya Qarun karena ini perlu saya luruskan. Jangan mengatakan sombongnya Qarun karena kaya, enggak. Berarti kita nggak boleh kaya. Mau haji gimana? Butuh duit. Mau umrah gimana? Mau kurban tiap tahun gimana? Membantu fakir miskin kaum duafa gimana? Mau nyenengin diri kita sendiri, mau makan enak gimana? Jadi Qarun itu sombongnya bukan karena kaya, tapi karena mengatakan ini karena jeripayahku, nggak ada sangkut pautnya dengan Allah. Kurang ajar dia. Kalau kaya harus kaya kita ini. Loh, kalau kita mau nikahin anak juga butuh uang. Kita mau nikahin anak juga butuh uang. Toh? Apalagi wanita. Wanita itu kadang-kadang suaminya pulang nggak terlalu penting. Yang penting kirim duit. Suaminya nggak ganteng, yang penting ngasih duit. Dasar wanita itu mata. Tuh ngaku sendiri tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Apa bedanya ini pertanyaan saya?
Apa bedanya ujub dengan sombong?